Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara tujuan kita duduk dalam majlis ini dan majlis-majlis ilmu yang lainnya adalah agar kita menjadi seseorang yang faham terhadap agama kita sendiri. Dan dengan fahamnya kita terhadap agama kita, maka itu merupakan tanda daripada tanda-tanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Man aradallahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan untuk dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dalam masalah agama. Allah Subhanahu wa taala akan tuntun dia untuk menjadi orang-orang yang mau belajar, mau menuntut ilmu, memperdalam dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hanya sekedar tahu tapi kemudian tidak faham, maka ini juga tidak sempurna. Sering kita contohkan bahwa berapa banyak orang-orang yang di sekitar kita tahu bahwa salat itu suatu kewajiban. Salat itu suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena tidak ada pemahaman yang baik terhadap pengetahuan dia tersebut, akhirnya terkadang salatnya pun terlambat. Akhirnya salatnya pun lalai. Terkadang pun tidak dikerjakan. Bahkan memiliki pemahaman bahwa orang sholat, orang popo, yang penting orang larani tonggo. Ya, sholat nggak masalah, yang penting tetangga nggak kita sakiti. Ya, tidak menyakiti tetangga benar, tapi tidak sholat salah. Maka yang bagus, yang sempurna adalah sholat dan tidak menyakiti
tetangga. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, duduknya kita di sini, belajarnya kita di tempat ini juga adalah bertujuan supaya kita faham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil yang sahih, berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, demikian pula dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memahami bagaimana perjalanan hidup Rasulullah dan juga para sahabat di zaman dahulu, juga agar kita tidak salah faham. Karena sudah sedikit kita singgung bahwa ketika nanti terjadi perang Badar yang besar, peperangan yang menentukan antara berkembang baik dan tidaknya Islam setelah itu, yakni perang Badar yang besar, maka muncul kemudian opini dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam bahwa Islam itu senang dengan kekerasan, bahwasanya Islam itu menyebar dengan pedang, bahwasanya Islam suka merampok, suka mencegat para pedagang Quraisy dan sebagainya. Itu semua dimunculkan. Padahal apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin, termasuk yang telah kita bahas dan nanti akan kita bahas lagi, pengiriman pasukan yang dipimpin oleh sahabat, bergeraknya pasukan yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah, itu semuanya adalah sebagai bentuk balasan dari Rasulullah dan kaum muslimin terhadap kejahatan yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy ketika itu. Dan paling utamanya adalah untuk mengembalikan hak-haknya kaum muslimin muhajirin yang ketika mereka datang ke Madinah, hijrah ke Madinah tanpa membawa sedikit pun perbekalan. Bahkan ketika bekal dan harta mereka ingin dibawa, dicegat, kemudian disuruh milih. Kalau kamu mau ngikut Muhammad, tinggalkan hartamu. Sehingga sahabat ini pun pergi menyusul Nabi SAW dengan meninggalkan hartanya yang banyak di Mekah. Dan itu digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy, termasuk rumah-rumah kaum muhajirin yang ada di Mekah yang ditinggal kosong oleh penghuninya karena hijrah ke Madinah. Sehingga kita belajar demikian untuk memahami ternyata Rasulullah lakukan itu bukan sekedar hanya mencegat pedagang-pedagang kafir Quraisy yang berdagang dari Mekah ke Syam yang melewati jalur Madinah, tapi ternyata itu adalah untuk merebut kembali hak-hak kaum muslimin, terutama kaum muslimin muhajirin. Kemudian juga jamaah yang dirahmati oleh Allah, di masa-masa ketika itu sebelum peperangan Badar yang besar, sudah ada bibit-bibit permusuhan dan pengumuman bahwasanya kaum muslimin akan diperangi oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi ketika itu adalah masa-masa peperangan antara kedua kota yang mereka harus kemudian mengambil strategi militer dan juga politik mereka dalam hal peperangan ini. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, tujuan kita adalah ketika menuntut ilmu adalah untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama mengatakan tentang hadis tadi, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dirinya, maka dia akan dipahamkan terhadap agamanya. Kata mereka, kata para ulama, hadis ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu dan anjuran kepada manusia untuk menuntut ilmu, untuk mencari dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara mereka yang mengatakan, man lam yuridillahu bihi khairan lam yufaqihu fid din.
Kalau tadi Rasulullah mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan dia mudah dalam memahami agama, atau Allah akan menjadikan dia orang yang faqih, faham terhadap masalah agama. Maka kebalikannya, man lam yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan untuk dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yufaqihu fiddin, maka dia tidak akan pernah difahamkan terhadap agamanya, tidak akan pernah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama. Oleh karena itu, ketika kita bisa duduk dalam satu majelis, maka hendaknya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memahami agama ini, dan mudah-mudahan itu bagian dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah, dan ini adalah pertemuan yang ke-94, masih dengan judul politik dan militer menjelang perang Badar Kubro, dan ini adalah bagian yang ketiga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita telah membahas bagian yang kedua, 3 peperangan atau 3 pasukan yang Rasulullah kirim, dan ketiga-tiganya adalah tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah, sehingga disebut apa? Sariyah, pasukan pengiriman oleh Rasulullah, tapi beliau menunjuk panglimanya ketika itu. Kemarin kita telah membahas yang pertama adalah pasukan Siful Bahri yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala. Beliau membawahi 30 pasukan dari kalangan Muhajirin, dan ketika itu melawan pasukan yang berjumlah 300. Sangat jauh. Pasukan kaum muslimin hanya 30, sedangkan musuh ketika itu ada 300. Dan keduanya sudah berhadapan, dan mereka sepakat untuk perang. Bayangkan, sepakat untuk perang. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, maka mereka sepakat untuk berperang ketika itu. Namun karena kemudian muncul seseorang yang bernama Mijdi bin Amr al-Juhani, yang mana orang ini memiliki hubungan perjanjian dengan kedua belah pihak. Akhirnya Mijdi ini berhasil melerai kedua pasukan tersebut untuk tidak berperang, sehingga tidak jadi perang kedua pasukan tersebut. Dan disebutkan, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bendera yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Hamzah, paman beliau sendiri, Hamzah bin Abdul Muttalib, adalah bendera pertama kali dalam peperangan Islam ketika itu. Benderanya berwarna putih, dan yang memegangnya adalah Abu Mursid. Yang memegang adalah Abu Mursid. Kemudian peperangan yang kedua adalah pasukan Rabi'. Beliau kirim dengan panglima yang beliau tunjuk, yaitu Ubaidah bin Al-Harith radhiyallahu ta'ala, membawai 60 pasukan perang dari Muhajirin, dan mereka bertemu dengan rombongan Abu Sufyan, rombongan yang dipimpin oleh pasukan Abu Sufyan atau Ikrimah, yang ketika itu jumlahnya juga besar. Melebihi pasukannya kaum muslimin. Dan pada saat itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sempat terjadi peperangan
saling lempar tombak dan sebagainya. Dan dari kalangan kaum muslimin, sang qannas, ya, sang pemanah jitu, atau kalau sekarang snipernya kaum muslimin, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, beliau melemparkan panah untuk yang pertama kalinya, ya, untuk melawan pasukan Abu Sufyan ataupun Ikrimah. Dan itu merupakan panah pertama yang dilontarkan dalam agama Islam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata dalam pasukan musyrikin itu ada 2 orang yang telah masuk Islam, tapi berpura-pura masuk dalam pasukan musyrikin, kemudian mereka bergabung ke pasukan kaum muslimin. Kemudian yang terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah, pasukan Kharrar, ya, pasukan Kharrar, atau dalam beberapa tulisan disebut Hirrar, ya, dan ini biasa nama suatu tempat. Terkadang disebut dengan ejaan yang lain, ya, ada yang Kharrar, ada yang Hirrar. Seperti halnya Tirmidzi, ada juga yang menyebutnya Turmudi, dan sebagainya. Ya, Imam Tirmidzi ada juga yang mengatakan Turmudi, ya, daerah yang namanya Turmud. Ya, ada Turmudi, Tirmidzi. Ya, pasukan Kharrar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, ketika itu beliau memimpin pasukan sejumlah 20 sampai 21 orang. Mereka berjalan pada malam hari, kemudian bersembunyi di siang harinya. Sebelum berangkat, Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad, berangkatlah kalian." Lalu kemudian berangkatlah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, berangkatlah kalian sampai ke daerah Kharrar. Oleh karena itu, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas datang dan sampai di daerah Kharrar, dan itu hari yang kelima di pagi hari, ternyata pasukan yang diincar telah mendahului mereka pergi. Sehingga kata Sa'ad bin Abi Waqqas, seandainya kalau bukan karena pesan Rasulullah SAW supaya saya hanya sampai di Kharrar dan tidak boleh melebihi ke daerah itu, maka pasti aku akan kejar mereka. Karena hanya selang sehari. Hari kelima, pagi hari, pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas sampai di daerah Kharrar. Tapi hari sebelumnya, itu hari keempat, itu pasukan yang diincar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah melewati daerah tersebut. Masih bisa untuk dikejar. Tapi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, seandainya bukan karena perintah Nabi SAW supaya saya sampai di Kharrar saja dan tidak boleh lebih daripada itu, pasti aku akan kejar mereka. Jadi itu adalah pasukan-pasukan yang disiapkan oleh Rasulullah, ditunjuk pula siapa pemimpinnya. Maka untuk kali ini, bagian yang ketiga, kita akan melihat bagaimana pasukan yang langsung dipimpin oleh Nabi SAW. Dan ini dinamakan apa? Ghazwah, ya, karena langsung dipimpin oleh Nabi SAW. Yang pertama, jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebut Ghazwatul Abwa. Ya, Ghazwatul Abwa atau Ghazwatu Waddan. Ya, dan ini nama daerah, termasuk perang Badar. Disebut perang Badar karena dilakukan di daerah Badr. Jadi beberapa peristiwa itu biasa disangkutkan dengan daerah tertentu. Termasuk Sariyatul Kharrar, ya, itu ada karena di daerah Kharrar. Nah, ini Ghazwatul Abwa atau Ghazwatu Waddan. Fi safarin,
disebutkan bahwa peperangan ini terjadi pada bulan Safar tahun kedua Hijriah, al-muwafiq Agustus. Ya, menurut sejarah peperangan ini bertepatan pada bulan Agustus. Ya, bulan Agustus tahun 623 Masehi. Jadi di bulan Safar tahun kedua Hijriah, jadi baru 2 tahun Rasulullah berada di Madinah, itu sudah terjadi peperangan atau perang Al-Abwa. Tapi kalau Masehinya, maka ini bertepatan pada bulan Agustus tahun 623 Masehi. Dalam menyebutkan waktu, terkadang para ulama tidak menyebutkan tanggal. Ya, tidak menyebutkan tanggal, karena terkadang tanggal ini lebih susah untuk dicari. Ya, karena ketika itu kejadian ini, ya, masih awal-awal dari tahun kalender Hijriah. Oleh karena itu sebelum Rasulullah SAW hijrah di Madinah, tanggal itu sulit untuk disebutkan. Paling cuma bulan sama tahun. Bahkan tahun pun terkadang disandarkan kepada kejadian tertentu. Seperti Rasulullah dilahirkan pada hari Senin, langsung apa? Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Ya. Pada hari Senin tahun gajah. Jadi cuma tahunnya saja. Jadi Rasulullah itu lahir di tanggal yang tanggal itu belum lahir. Sehingga kalau mau diperingati hari kelahiran Rasulullah agak sulit. Kalau dikatakan 12 Rabiul Awal, ulama sepakat tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kematian Rasulullah, bukan hari kelahiran. Karena hari kelahiran ulama tidak sepakat 12 Rabiul Awal. Tapi ulama sepakat 12 Rabiul Awal menjelang duha itu adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika itu tahun itu biasanya cuma disebutkan disandingkan dengan kejadian yang terjadi. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha bi nafsihi fi 70 rajulan minal muhajirin khassah. Di bulan Safar tahun kedua Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar memimpin langsung peperangan tersebut atau pasukan tersebut. Fi 70 rajulan, membawai 70 pasukan minal muhajirin, dari orang-orang muhajirin, khassah, khusus. Sekali lagi, kenapa orang muhajirin? Karena mereka ingin mengambil hak mereka yang direbut oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Sehingga terkadang orang-orang Ansor tidak banyak ikut campur dalam peperangan-peperangan yang sifatnya ini nanti. Bahkan ketika perang Badar, nanti perang Badar yang besar, Nabi SAW tidak minta secara langsung orang-orang Ansor ikut perang. Tapi orang-orang Ansor sigap mereka. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perintahkan kami, apa yang harus kami lakukan? Kalau kami diperintahkan untuk ikut perang, kami siap. Ya, nanti di peperangan apa? Badar. Jadi peperangan dan pasukan yang awal-awal ini dalam posisi ya politik dan militer ya Rasulullah, maka kebanyakan yang dilibatkan adalah orang-orang muhajirin, karena memang mereka ingin mengambil hak mereka. Ya'taridu ayran li Quraisyin. Ketika itu tujuannya adalah untuk menghadang
gerombolan dagang Quraisy. Hatta balagha Waddan, sampai pada akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah langsung itu sampai di daerah yang namanya Waddan. Ya, makanya peperangannya ini disebut dengan perang Waddan atau perang Al-Abwa. Ya, di daerah Abwa atau Waddan. Dan di awal-awal pembahasan ini sudah kita sampaikan bahwa pasukan dan peperangan ini nanti ada yang perang, ada yang tidak jadi perang. Ya, ada yang perang, ada yang tidak jadi perang. Falam yalqa kaidan, tapi ketika Rasulullah dan pasukan sampai di Waddan, mereka tidak menemui musuh. Ya, musuhnya sudah tidak ada di sana. Wastakhlafa fiha 'alal Madinati Sa'd bin Ubadah radhiyallahu ta'ala an. Karena Rasulullah adalah pemimpinnya Madinah, dan ketika itu Rasulullah langsung memimpin peperangan menuju ke daerah Waddan, ya, menuju ke daerah Waddan, maka kepemimpinan yang ada di Madinah kosong. Maka kemudian Rasulullah menunjuk salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala an untuk menggantikan beliau mengurusi Madinah ketika itu. Jadi kalau presidennya pergi, kalau di negara kita maka wakilnya yang menggantikannya. Atau presidennya turun, ya, maka wakilnya yang kemudian menggantikannya. Maka demikian pula dari dulu seperti ini. Rasulullah menjadi pemimpinnya Madinah, maka ketika Rasulullah memimpin perang keluar Madinah, maka yang menggantikan posisi ketika itu untuk mengurusi Madinah adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala an. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, dikarenakan Rasulullah tidak menemui gerombolan Quraisy atau gerombolan dagang Quraisy, rombongan dagang Quraisy di daerah Waddan tersebut, maka tidak jadi perang. Namun di sana beliau bertemu dengan suku Ad-Dhamiri atau suku Damrah. Maka ini dijadikan sebagai kesempatan oleh Rasulullah untuk melakukan perjanjian dengan suku tersebut. Dan ketika itu suku dipimpin oleh Amr bin Makhzu Ad-Dhamiri. Amr bin Makhzu Ad-Dhamiri wa kana sayyidu Bani Damrah fi zamani. Ketika itu di zamannya Amr bin Makhzu Ad-Dhamiri adalah sayyid, ketua, tuan atau pemimpinnya Bani Damrah. Adapun naus atau teks daripada perjanjian tersebut adalah hada kitabun min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bani Damrah. Ini adalah tulisan atau surat dari Muhammad, utusannya Allah untuk Bani Damrah. Fa innahum aminuna ala amwalihim wa anfusihim, bahwa mereka dijamin atas keamanan bagi harta dan diri-diri mereka. Wa inna lahumun nasra ala man ramahum, dan sebaliknya mereka akan diberi pertolongan apabila ada orang-orang yang menyerang mereka. Jadi Rasulullah dan kaum muslimin akan membantu mereka jika mereka diserang kalau perjanjian tersebut ditunaikan. Illa, kecuali ayyuharibu dinallah, mereka memerangi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjanjiannya adalah seperti itu. Kalau mereka mau berjanji tidak ingin memusuhi agama Islam, maka mereka akan dijaga harta dan juga jiwa-jiwa mereka. Kemudian mereka juga berhak untuk mendapatkan pertolongan apabila ada kaum yang menyerang mereka.
Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian perjanjian ini disetujui oleh Amr bin Makhzu ad-Dhamiri, kemudian ditandatangani. Kesepakatan. Ya. Dan di antara kesepakatan yang terjadi adalah suku Dhamrah, Bani Dhamrah tidak boleh membantu orang-orang musyrikin Quraisy untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Kemudian poin juga yang terjadi, ya, yang ada dalam perjanjian tersebut adalah mereka tidak boleh membeli atau menjual barang dagangan mereka kepada kafir Quraisy. Ya, ini perjanjian, maka mereka tidak boleh melanggar. Dan ini adalah apa? Strategi politik dan militer yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan bahwasanya Islam itu punya kekuatan untuk menandingi orang-orang kafir Quraisy. Disebutkan oleh para ulama sejarah, hada atau hadihi awwalu ghazwatin ghazzaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah peperangan pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun tidak jadi apa? Perang. Jadi ini adalah peperangan yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah. Ketika itu Rasulullah pergi meninggalkan Madinah dalam peperangan tersebut selama 15 malam. Jadi memimpin pasukan selama 15 malam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ghazwatu Buwat. Ya, ghazwah Buwat. Ini peperangan yang kedua, kita sebutkan secara singkat. Peperangan Buwat, B-U-W-A-T-H, Buwat. Peperangan ini juga langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu beliau memimpin pasukan sebanyak 200 orang. Ini sudah banyak, 200. Tujuannya adalah untuk menghadang rombongan dagang Umayyah bin Khalaf yang membawa 100 orang atau 100 pasukan dan membawa 2.500 unta yang mengangkut barang dagangan. Jadi ketika ini, ya, di perang Buwat ini, kaum kafir Quraisy mereka membawa perdagangan yang sangat banyak, sampai mereka menyediakan 2.500 unta untuk membawa barang dagangan mereka. Dan itu hanya dikawal oleh 100 orang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Maka Rasulullah keluar untuk menghadang mereka, mengambil hak mereka dari dagangan mereka, ya, sebanyak 200 orang dari kalangan para sahabat. Dan ini terjadi pada tanggal atau pada bulan Rabiul Awal. Ya, pada bulan Rabiul Awal. Ya, tanggalnya tidak disebutkan. Ya, bulan Rabiul Awal. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencegat mereka, ternyata ya rombongan dagang Umayyah bin Khalaf ini tidak ditemukan. Ya, sehingga kembali peperangan yang kedua ini yang dipimpin oleh Rasulullah pun tidak terjadi peperangan sama sekali. Ya, tidak terjadi peperangan sama sekali. Kemudian Madinah ketika itu diserahkan kepada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Ya, kalau tadi Sa'ad bin Ubadah,
ketika perang Abwa. Tapi di perang Buwat ini Madinah diserahkan ke pengurusannya kepada Sa'ad bin Mu'ad. Ya, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang terakhir adalah perang Safawan. Ya, perang Safawan. Dan ulama sejarah menyebutkan bahwa ini adalah tusamma bi ghazwati Badrin as-Sughra. Peperangan Safawan itu disebut dengan perang Badar yang kecil. Ya, perang Badar yang kecil. Peperangan ini terjadi pada bulan Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal tahun kedua Hijriah. Dan peperangan ini langsung dipimpin oleh Rasulullah dengan pasukan 70 orang. Dan peperangan ini disebabkan karena ada seseorang yang bernama Qurs bin Jabir yang menyerang tempat gembalaan hewan di Madinah. Jadi di sekitar Madinah ketika itu ada tempat pengembalaan. Dan di situ banyak kambing, unta dan sebagainya yang digembalakan di sana. Lalu kemudian seseorang yang nama Qurs ini, dan dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum, kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum disebutkan dia termasuk dari minal musyrikin. Ya, Qurs bin Jabir. Ini tiba-tiba menyerang tempat pengembalaan tersebut. Lalu hal ini kemudian didengar oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah membawa 70 orang untuk mengejar si pembikin onar ini, yaitu Qurs bin Jabir Al-Fahri. Al-Fahri untuk dikejar. Ya, namanya dikejar, pembuat onar ini ya lari sehingga tidak tertangkap. Dan ketika itu Rasulullah SAW mengejar mereka sampai ke tempat yang namanya Safawan. Dan Safawan ini dekat sekali dengan daerah yang namanya Badar, yang nanti akan sebagai tempat perang Badar yang besar. Dan nanti perang ini adalah perang yang luar biasa. Tidak cuma manusia yang berperang, tapi malaikat Allah pun ikut turun, ya, membantu Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin. Insya Allah di kesempatan yang lain kita akan sampai pada pembahasan tersebut. Ya, jadi si pembuat onar ini yang menyerang tempat gembalaan hewan di Madinah itu dikejar oleh Rasulullah dengan 70 sahabat, akan tetapi sampai di daerah Safawan yang dekat dengan Badr, ya, tidak tertangkap. Ya, lari, sudah terlanjur lari, tidak tertangkap sehingga tidak terjadi peperangan sama sekali dalam hal ini. Dan Qurs bin Jabir Al-Fahri ini lolos dari kejaran Rasulullah dan juga para sahabat. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah itu juga manusia biasa. Dari sisi basyariahnya itu manusia biasa sebagaimana kita. Bedanya Rasulullah diberi wahyu, kita tidak. Dan Rasulullah ini bukan seperti superhero, Pak. Coba kalau Rasulullah seperti hero, ini Qurs bin Jabir ini dikejar sampai dapat. Ya. Tapi Rasulullah bukan superhero yang bisa terbang, bisa menghilang tiba-tiba ada di depan gitu misalnya. Ya, tidak seperti ini. Demikian pula nanti Rasulullah itu juga luka ketika perang. Ya, luka Rasulullah berdarah-darah sampai giginya retak. Ya, kemudian topi perangnya ini tembus oleh panah sampai kemudian mengenai pipi, kemudian mengenai giginya Rasulullah sampai retak.
Dan ini menunjukkan bahwasanya ilmu kebal itu tidak ada. Andaikan ada ilmu kebal, dan itu katanya ilmu putih misalnya, itu Rasulullah dan sahabat nggak akan pernah luka parah, menang terus, nggak akan pernah kalah. Tapi Rasulullah dan sahabat memperjuangkan Islam ini dengan melawan musuh, dengan luka, ada yang terbunuh. Coba yang kebal-kebal itu bawa ke Afghanistan sana biar di bom atau di hancur itu, Pak. Orang tinggal bismillah saja tampol sakit insya Allah itu. Ya. Karena nggak ada ilmu kebal. Coba kalau pakai ilmu kebal atau cuma perang pakai yang keris saja misalnya, nggak bisa. Jadi Rasulullah juga basyariah, secara basyariah itu manusia biasa. Beliau juga sakit, beliau juga berdarah-darah. Sampai sahabat itu ada yang sholat dalam keadaan apa? Belakangnya ini penuh dengan tembakan apa? Panah. Sampai berdarah-darah, tetap sholat. Bahkan ketika sholat itulah kemudian dicopot. Karena kalau nggak sholat nanti karena nggak khusyuk sakit. Tapi kalau pas sholat khusyuk, dicopot. Dan darahnya keluar bercucuran. Makanya ilmu kebal itu jangan kemudian tergiur dengan hal yang seperti itu. Diparang nggak apa-apa, dibacok nggak apa-apa. Coba suruh sini tak jiwit gitu. Atau rambutnya tak pritili satu-satu. Terasa insya Allah. Nggak sakit. Masuk perang gini-gini nggak mempan, gini nggak mempan. Coba suruh perang sana biar Islam menang dan sebagainya itu. Nggak ada. Karena Rasulullah pun apa? Luka parah. Sahabat banyak yang meninggal dalam peperangan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah dari sisi basyariahnya memang manusia sama seperti kita. Makanya dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada Rasulullah, Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini manusia biasa seperti kalian. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Innama yuhi. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Tapi bedanya, kata Rasulullah, aku ini diberi wahyu. Kemudian ketika Rasulullah juga sholat pernah lupa, Pak. Rasulullah itu sholat pernah apa? Pernah lupa. Zuhur atau asar itu menjadi 2 rakaat saja. Maka ketika diingatkan oleh sahabat, maka Rasulullah mengatakan, innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya aku ini juga manusia seperti kalian. Aku bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Coba Rasulullah itu kalau nggak lupa, maka nggak akan ada syariat yang namanya sujud sahwi. Makanya Rasulullah ini ada lupa terkadang. Rasulullah juga tidur. Coba Rasulullah misalnya nggak pernah tidur gitu dalam hidupnya. Kita mau ngikutin Rasulullah nggak tidur, pusing loh. Tapi Rasulullah tidur, makan. Beliau juga apa? Menikah. Makanya ketika ada 3 orang yang datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, aku tidak akan menikah sama sekali. Aku akan puasa terus menerus dan nggak akan apa? Nggak akan berbuka dan seterusnya. Maka Rasulullah mengatakan itu bukan perkara yang bagus. Aku seorang nabi, makan minum. Jadi ketika puasa pas waktunya puasa, apa nggak puasa makan dan minum. Aku juga menikahi seorang wanita dan sebagainya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi peperangan yang tadi ternyata juga nggak menemukan musuh, kemudian juga nggak terjadi perang. Itu menunjukkan bahwasanya dari sisi basyariah Rasulullah itu manusia biasa seperti kita, tapi bedanya Rasulullah itu orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Rasulullah itu sakti mandraguna, maka pasti musuh-musuh yang tadi disebutkan dalam perang ini akan tertangkap semua. Kemudian dalam peperangan yang lain beliau pun akan apa? Menang semuanya. Sehingga kalau kita melihat ada orang yang bisa terbang, kemudian bisa berjalan di atas air, maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, janganlah kalian tertipu dengan orang-orang yang seperti itu sebelum kalian mencocokkan amalan mereka sesuaikah dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek gaweane wudu ranggo klambi iso mebur, udah enggak usah digubres. Karena Rasulullah enggak pernah wudu enggak pakai baju kecuali sama istri-istrinya. Jadi kalau ada orang yang bisa naik
berjalan di atas apa? Air, bisa terbang misalnya. Tapi kalau mereka nggak pernah sholat, itu berarti bukan apa? Nggak cocok dengan syariat Islam, berarti bukan dari Islam. Jadi jangan tertipu sebelum kita cocokkan amalan mereka dari kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.